Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik kali ini akan memperkenalkan teman kita semua, Muhammad Irfan Fahmi. Dia lahir di Jakarta tanggal 14 Desember tahun 1994. Kemudian kita dapat melanjutkan ke gambar yang dibuat oleh Fahmi. Secara umum, kesan gambarnya adalah dilihat dari keseluruhan ukuran gambar kecil, terus kemudian menggambarkan dunia yang luas dilengkapi dengan jalan dan awan di langit, garis gambar putus-putus dan posisi gambarnya cenderung ke arah kiri. Apabila lebih detail maka kita lihat untuk gambar rumah, di sini gambarnya cukup detail. Untuk atapnya memiliki genteng dan cerobong asap. Hal ini menggambarkan daya imajinasi yang kuat. Kemudian pintu yang sangat kecil, ini mungkin mencerminkan rasa malu yang ekstrim atau kebutuhan untuk melindungi diri dari segala hal di sekitarnya. Kemudian kita lihat ke jendela, memiliki gorden, menggambarkan kurang keterbukaan dirinya. Tapi perpaduan dengan jalan, pintu, dan kemudian jendela juga berarti menggambarkan sifat yang terbuka dan kemauan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian untuk pohon, ukuran pohon kurang dari setengah tinggi kertas, itu cukup kecil. Di sini dia digambarkan berarti menerima apa adanya hasil yang diperoleh. Kemudian mudah bersyukur dan menikmati hasil yang diperoleh tersebut meski bukan usaha yang maksimal. Batang pohon yang lebar menggambarkan pribadi yang kuat dalam menghadapi cobaan, sabar dalam menghadapi hidup, tenang dan tidak mudah marah. Kemudian tanpa dahan pohon, pohonnya tidak memiliki dahan, berarti lebih dominan pada otak kanan yang berarti intuitif daripada intuitif atau lebih terbuka dengan hal-hal yang baru. Kemudian pohon tanpa akar menunjukkan sikap mandiri. Dia cenderung lebih suka melakukan sesuatu secara mandiri daripada bekerja dengan orang lain. Tipe yang fleksibel, spontan, dan mudah bergaul. Kemudian kita lanjutkan ke gambar orang. Orang digambarkan di sini mempunyai aktivitas berkebun. Di sini berarti mempunyai gambaran yang jelas tentang cita-cita dan karirnya. Untuk kepalanya tidak digambar dengan lengkap karena ini kurang detail ya, sehingga tendensi hambatan dengan hubungan sosial. Pakaiannya tidak jelas antara berpakaian atau tidak, menggambarkan kurang mantap pada kekuatan fisik. Kemudian untuk tulisan tangan, di sini ukuran tulisan cenderung kecil, termasuk orang yang fokus dan memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi. Selain itu, dia mungkin termasuk orang yang cukup introvert. Huruf rapat menunjukkan orang yang cerdas dan intuitif. Arah tulisan naik, maka menunjukkan bahwa Fahmi adalah orang yang positif, kemudian entusias dan berkeinginan kuat. Kemudian kita lanjutkan ke tanda tangan. Ukuran tanda tangan sedikit lebih besar dengan tulisan nama. Hal ini menunjukkan sebagai orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Posisi tanda tangan di tengah menunjukkan sebagai orang yang suka diperhatikan dan cerewet. Kemudian ukiran lancip-lancip atau tanda tangannya tajam, seperti gambar rumput di tanda tangannya, menandakan bahwa Fahmi adalah orang yang cerdas dan berpendidikan. Kemudian kita masuk ke talent mapping. Fahmi memiliki kekuatan diantaranya adalah ambasador, analis, arranger, caretaker, komunikator, selektor, dan visionary. Kemudian untuk kelemahan, Fahmi memiliki potensi kelemahan pada commander, evaluator, explorer, interpreter, jurnalis, operator, dan seller. Kemudian dari talent mapping tersebut, maka alternatif pekerjaan yang bisa diambil oleh Fahmi yaitu strategi dan kebijakan MSDM, karena dia mempunyai kelebihan untuk melakukan analisis, selektor, dan visioner. Contohnya adalah strategic planning HRD. Kemudian hubungan industrial, karena dia memiliki kelebihan menjadi ambasador, arranger, komunikator, dan caretaker. Contoh pekerjaannya adalah HRD Service Employee. Demikian, terima kasih.
Kepribadian yang saya temui dari hasil analisis House 3 Person yang dimiliki oleh Mas Taufik adalah Mas Taufik memiliki kecerdasan emosional yang baik, pribadi yang positif, antusias, dan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Namun, konsentrasi Mas Taufik dapat teralihkan dengan mudah dan terkadang belum yakin terhadap diri sendiri. Dan berdasarkan hasil talent mapping Mas Taufik melalui temubakat.com, Mas Taufik mempunyai kekuatan dalam caretaker, communicator, interpreter, operator, quality controller, restorer, dan treasury. Sedangkan kelemahannya yaitu commander, educator, journalist, seller, dan strategist. Maka, hasil dari talent mapping tersebut, adapun sub bidang yang cocok untuk Mas Taufik menurut saya adalah dalam strategis dan kebijakan MSDM pada bagian rekrutmen, serta dalam pembelajaran dan pengembangan SDM pada bagian employee training dalam membuat tools job. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fahmi. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan teman kita yang bernama Frank Ondi Manurung yang lahir di Jakarta 9 April 1996. Untuk keseluruhan gambar yang telah kita teliti, yaitu kesan gambar dari Ondi secara keseluruhan terlihat berbentuk seperti sketsa yang mencerminkan bahwa Ondi memiliki sifat yang tegas dan merasa aman. Untuk ukuran dari gambar terlihat normal. Untuk dinding yang digambar memiliki arsiran yang tidak tebal. Ini menunjukkan bahwa ego yang dimiliki tidak terlalu besar. Rumah dengan dinding menunjukkan bahwa sifat Ondi tegas dan memiliki kepribadian yang kuat. Jendela dan pintu terlihat tertutup, menandakan Ondi memiliki sifat yang tertutup atau pemalu. Atap digambarkan dengan kecil dan tidak memiliki elemen, menandakan Ondi dalam ketakutan atau kecemasan. Untuk pohon di samping menggambarkan pohon mahoni yang ukurannya besar, bercabang, dan berdaun. Mahkota, daun, ranting, dan buah terlihat seperti daun birch, menandakan akan kebaikan dan kepekaan. Ondi dapat dengan mudah membangun hubungan dengan orang lain dan memiliki kepekaan yang cukup besar. Untuk batang yang lebar melambangkan kekuatan emosional, berarti Ondi tetap bisa tenang dan tidak mudah marah. Untuk akar melambangkan keluarga dan sejarah, berarti masa lalu penting bagi Ondi. Anda menganggap itulah dasar dari siapa Anda saat ini dan membantu Anda memahami diri sendiri secara lebih baik. Ondi menyukai tradisi keluarganya. Untuk pesan umum dari gambar tersebut merupakan seorang lelaki. Proporsional gambar orang tersebut terlihat kecil, yang berarti tidak merasa aman. Untuk badan yang terlihat kecil dan kurus menunjukkan kelemahan. Untuk kaki terlihat kecil menandakan kurang agresif dan kurang kestabilan atau kemantapan diri terhadap situasi yang dihadapi saat ini. Untuk lengan dan tangan kecil menandakan bahwa Ondi merasa tidak mampu mencapai hasil, mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan terbuka terhadap dunia luar. Kualitas garis gambar tidak konsisten, menunjukkan Ondi tidak memiliki penyesuaian diri yang baik. Untuk tulisan tangan, ukuran tulisan cenderung kecil. Ondi termasuk orang yang pintar,
fokus dan memiliki konsentrasi yang tinggi. Selain itu, Ondi mungkin termasuk orang yang introvert. Untuk tulisan yang tipis, artinya Ondi mudah berpindah dari suatu tempat atau ke tempat lainnya, misalnya halnya pekerjaan, dia akan mudah dengan pindah pekerjaan atau hati ke hati dan sebagainya. Miringan tulisan, miring agak ke kanan adalah tulisan yang dimiliki seseorang yang mudah bergaul dengan mengambil langkah sesuatu hal dari kata hati lainnya. Tipe ini juga termasuk orang yang menghargai orang lain. Untuk tanda tangan, kemiringannya condong miring ke kanan, menunjukkan pribadi yang terbuka. Miripan nama, Ondi adalah orang lebih spontan dan senang akan pujian, karena tulisan tanda tangannya itu dapat nama dia di dalam tanda tangan tersebut. Dan untuk yang terakhir, talent mapping, kekuatan dari Ondi adalah administrator, ambassador, analis, arranger, dan karakter. Untuk kelemahannya, dia lemah di commander, communication, creator, dan desainer. Saran saya sebagai teman untuk kedepannya, Ondi lebih bagus bekerja sebagai XR SDM karena dia memiliki analisis yang kuat dan dia seseorang yang sangat detail menurut saya. Terima kasih.